Dua orang cyborg yang berbeda usia ini terlibat aksi kejar-kejaran di angkasa. Yang satu adalah seorang kakek tua yang baik, dan yang lainnya adalah pemuda psikopat pembunuh. Mereka mendapatkan kekuatannya setelah sebuah meteor terjatuh tepat di depan keduanya. Namun karena belum terlalu mahir cara terbang, kakek ini terlihat sangat uring-uringan sehingga hampir menabrak beberapa gedung. Si pemuda itu kemudian meluncurkan belasan roket menyerang si kakek, namun si kakek berhasil menghindar. Beberapa roket yang dilepaskan si pemuda itu membuat sejumlah gedung menjadi hancur. Si pemuda ini berdiri dan mulai berlari menyerang si kakek yang berusaha menembaknya, tetapi gagal. Lalu dengan tendangan saltonya, pemuda ini menendang sang kakek hingga menembus beberapa buah gedung. Sampai akhirnya si kakek terpental ke sebuah helikopter stasiun TV. Pemuda itu kembali menendang mereka dan membuat helikopter itu kehilangan kendali sehingga menabrak sebuah gedung. Beruntung si kameramen yang sempat diselamatkan kakek ini, namun dia tak luput dari tembakan si pemuda. Si kakek kembali memintanya untuk berhenti membunuh, namun dijawab oleh sang pemuda, kenapa harus memihak manusia? Kakek ini lalu merasa haus dan ingin minum aqua. Pemuda ini langsung berlari mendorong si kakek tua tadi hingga terjatuh, kemudian mengambil aqua yang terjatuh dan meminum aqua yang sebenarnya adalah milik sang kakek. Pemuda ini lalu menodongkan tangannya yang telah berubah menjadi senjata dan menembak si kakek. Beruntung, si kakek sempat berlari menyelamatkan diri dengan menyalakan jetnya dan terbang ke angkasa. Tapi si pemuda ini tidak menyerah dan terus mengejar si kakek sambil tetap mengarahkan senjatanya ke arah si kakek. Roket-roket itu mengejar si kakek hingga keluar angkasa dan akhirnya meledak mengenai si kakek. Pemuda psikopat ini berhasil menangkap si kakek dan bersiap menembaknya dengan tangannya yang telah berubah menjadi sebuah senjata api mematikan. Tapi ternyata senjatanya itu hanya memuntahkan air yang telah diminumnya. Pemuda ini kemudian merasakan tubuhnya mulai rusak. Dia memegangi dadanya menahan rasa sakit. Pemuda ini lalu melihat botol air yang direbutnya tadi dari si kakek yang ternyata adalah sebuah jebakan. Kakek tua ini lalu membalas mengarahkan senjata lasernya kepada si pemuda yang sadar bahwa si kakek adalah pahlawannya dan dia adalah tokoh antagonisnya. Pemuda ini menyerah dengan membuka inti robot yang ada di dalam kepalanya. Si kakek lalu menembakkan belasan roket laser mengenai si pemuda sehingga membuatnya meledak di angkasa dan pemuda ini pun jatuh kembali ke bumi seperti sebuah meteor. Akhirnya si kakek ini berhasil mengalahkan si pemuda yang telah membunuh ribuan orang.